Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan dan ini masih berkaitan dengan sinyal dividen jumbo untuk tahun buku 2022. Di mana pemirsa PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BPRI berpeluang memberikan dividen jumbo untuk tahun buku 2022. Dengan laba bersih konsolidasian yang diatribusikan ke pemilik entitas publik mencapai 51,17 triliun rupiah, di mana dividen payout ratio BPRI minimal 70% hingga 4 tahun ke depan. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI akan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada 13 Maret mendatang. Dengan salah satu agendanya adalah penggunaan laba bersih tahun buku 2022. Dengan laba bersih konsolidasian yang diatribusikan ke pemilik entitas publik mencapai 51,17 triliun rupiah, dividen payout ratio BBRI minimal 70% hingga 4 tahun ke depan. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Sunarso menjelaskan, besaran dividen akan tergantung dari kecukupan modal perseroan. Posisi modal BBRI sangat solid, maka tidak ada alasan bagi perseroan tidak membagikan dividen dengan rasio yang besar kepada pemegang saham. Jika melihat pada tahun lalu pada Maret 2022, BBRI telah membagikan dividen tunai tahun buku 2021 kepada pemegang saham sebesar 26,4 triliun rupiah atau sekurang-kurangnya Rp174,23 per lembar saham. Dengan asumsi adanya pengalian treasury stock sebelum tanggal cum-date, jumlah tersebut mencapai 85% dari total laba BBRI. Sementara berdasarkan historis, rasio dividen BBRI terus merangkak naik sejak 2011, di mana dividen payout rasio 20% dari laba bersih tahun buku 2011. Dan terus meningkat hingga rasio 85% dari laba bersih tahun buku 2021. Berbagai sumber, IDX Channel. Secara teknikal, pergerakan saham perbankan big cap di pekan kemarin sempat mengalami tekanan, namun beberapa perbankan big cap hari ini mencoba berbalik arah ke zona hijau, termasuk pergerakan saham BBRI. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, pergerakan saham BBRI di sepanjang perdagangan hari ini, mulai dari pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, pembukaan sesi kedua, dan kami akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 4720 dan 4730. Kemudian beberapa menit pasca pembukaan, BBRI langsung mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 4750. Namun pada perdagangan pukul 10 hingga penutupan di sesi pertama siang tadi, penguatan lebih ke arah terbatas 4720 dan 4700. Pembukaan sesi kedua berada di level 4710, sementara di penutupan sesi kedua hari ini kami akan sampaikan update-nya, ditutup di level 4720, sedikit lebih tinggi, menguat di 1,07%. Di sepanjang perdagangan hari ini, BBRI tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 4700 dan level tertingginya di 4750. Kita beralih ke grafis selanjutnya, bagaimana pergerakan saham BPRI dalam beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan di Oktober ini bergerak di level 4.530. Kemudian di November ini di 4.660. Sementara di perdagangan Desember, BBRI mengalami penguatan yang cukup signifikan di 4940, secara intraday-nya sempat menyentuh di 4980. Kemudian perdagangan Januari lebih bergerak di 4.850, bahkan di Februari mengalami tekanan yang cukup dalam di 4.680, sementara secara intraday-nya sempat menyentuh di 4.380. Di perdagangan Februari, BBRI mencoba untuk bangkit dan sebelumnya sempat menyentuh di 4.800-an. Di pembukaan sesi kedua 4.710 dan 4.720 di penutupan sesi kedua hari ini, di mana BBRI tadi juga kita sampaikan tampaknya juga berpotensi akan membagikan dividen jumbo untuk tahun buku 2022. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa? Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 13,92 kali, PSR-nya ada di kisaran di 3,61 kali, PBV-nya di 2,38 kali dan PCFR-nya di 7,31 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.